Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama kami dari kelompok 3 mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah manajemen pembiayaan perbankan syariah yaitu Ibu Lili Anggraini yang telah memberi kami tugas yaitu membuat sebuah video dengan judul Pembiayaan Sistem Bagi Hasil Mudharabah di Lembaga Keuangan Syariah. Nah, sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan teman-teman kelompok saya. Yang pertama, ada saya sendiri atas nama Gaiska Divya Cakti Maslaman dengan NIM 1942033. Kemudian yang kedua ada Mardania M. Nur dengan NIM 1942042. Kemudian ada Rafika El Faryani Kodu dengan NIM 1942056. Kemudian ada Mufriana Ambanaga dengan NIM 1942053. Nah, kami dari jurusan Perbankan Syariah B semester 6. Dari judul yang diberikan yaitu Pembiayaan Sistem Bagi Hasil Mudharabah di Lembaga Keuangan Islam, kami membahas beberapa rumusan masalah, yaitu yang pertama ada pengertian dan rukun mudharabah, kemudian yang kedua ada praktik dalam pembiayaan mudharabah, kemudian yang ketiga ada permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pembiayaan mudharabah. Pada kesempatan kali ini, saya Gaiska Divya Cakti Maslaman akan membahas rumusan masalah yang pertama yaitu pengertian dan rukun mudharabah. Nah, pengertian dan rukun mudharabah. Secara istilah, mudharabah adalah menyerahkan modal kepada orang yang berniaga sehingga ia mendapatkan persentase keuntungan. Definisi mudharabah menurut Sayyid Sabiq adalah akad antara dua pihak di mana salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang sebagai modal kepada lainnya untuk diperdagangkan, laba dibagi sesuai dengan kesepakatan. Kemudian, adapun definisi mudharabah menurut Wahbah Az-Zuhaili adalah akad di dalamnya memiliki modal memberikan modal atau harta pada amil atau pengelola untuk mengelolanya, dan keuntungannya menjadi milik bersama sesuai dengan apa yang pernah disepakati. Sedangkan kerugiannya hanya menjadi tanggungan pemilik modal. Amil tidak menanggung kerugian apapun kecuali usaha dan kerjanya saja. Sedangkan definisi mudharabah menurut Fatwa DSN nomor 07 DSN MUI 2000 adalah mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Dalam pembiayaan ini, LKS sebagai sahibul mal atau pemilik dana membiayai 100% kebutuhan suatu proyek atau usaha, sedangkan pengusaha atau nasabah bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha. Sedangkan rukun mudharabah berdasarkan jumhur ulama ada 3, yaitu yang pertama, 2 orang yang melakukan akad atau al-akidani, yang kedua modal atau ma'qud alaih, dan yang ketiga ada sikhat atau ijab dan qabul. Itulah rumusan masalah yang pertama yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya, adapun rukun atau perjanjian mudharabah adalah yang pertama, rukun pertama yaitu ijab dan kabul. Rukun kedua itu dua pihak yang berakad. Yang rukun ketiga yaitu harta. Selanjutnya rukun keempat pekerjaan dan rukun kelima adalah keuntungan. Menurut Sayyid Sabiq, rukun mudharabah adalah ijab dan kabul yang keluar dari orang yang memiliki keahlian. Syarat-syarat sah mudharabah adalah berhubungan dengan rukun-rukun mudharabah itu sendiri.
Yang selanjutnya, syarat-syarat sah mudharabah adalah berhubungan dengan rukun-rukun mudharabah itu sendiri. Syarat-syarat sah mudharabah adalah sebagai berikut. Yang pertama, modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai. Apabila barang itu berbentuk emas atau perak batangan, emas hiasan, atau barang dagangan lainnya, maka mudharabah tersebut batal. Yang kedua, yang selanjutnya itu bagi orang yang melakukan akad diisyaratkan mampu melakukan tasharruf, maka akan dibatalkan akad anak-anak yang masih kecil, orang gila, dan orang di bawah pengampuan. Yang selanjutnya, modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dengan laba atau keuntungan dari perdagangan tersebut yang akan dibagikan kepada dua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Yang selanjutnya, keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dengan pemilik modal harus jelas persentasinya. Umpamanya setengah, sepertiga, atau seperempat. Selanjutnya, melafalkan ijab kepadamu untuk dagang. Jika ada keuntungan akan dibagi dua dan kabur dari pengelola tersebut. Yang selanjutnya, mudharabah bersifat mutlak pemilik. Pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk berdagang di negara tertentu. Sekian, terima kasih. Saya Rafika Elvariani Kodu, NIM 1942056. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi terkait materi makalah kami. Selanjutnya, praktik pembiayaan mudharabah di lembaga keuangan Islam. Dalam praktiknya, PT Bank Mandiri Syariah menggunakan sistem bagi hasil berdasarkan revenue sharing, yaitu perhitungan bagi hasil yang didasarkan pada pendapatan operasional bank untuk mendapatkan pendapatan tersebut. Bagi hasil yang didapat oleh pemilik dana lebih besar dibandingkan kalau bank menggunakan sistem profit sharing. Berdasarkan asumsi bahwa para nasabah belum terbiasa menerima kondisi hasil dan berbagai resiko, maka sebagian bank syariah di Indonesia saat ini menempuh pola pendistribusian pendapatan atau revenue sharing. Di samping untuk menerapkan profit sharing, bank harus secara terperinci memaparkan biaya-biaya operasional yang dibebankan pada pemilik dana. Selanjutnya, pembiayaan mudharabah Bank Syariah Mandiri adalah pembiayaan di mana seluruh modal kerja yang dibutuhkan nasabah ditanggung oleh bank. Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati. Manfaatnya yaitu membiayai total modal usaha nasabah. Nisbah bagi hasil tetap antara bank dan nasabah. Angsuran berubah-ubah sesuai tingkat revenue atau realisasi usaha nasabah atau revenue sharing. Adapun fasilitas-fasilitas yang didapatkan yaitu pembiayaan dalam valuta rupiah atau US dollar. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan. Mekanisme pengambilan pembiayaan yang fleksibel atau bulanan sekaligus di akhir periode. Bagi hasil berdasarkan perhitungan revenue sharing. Dan yang terakhir, pembiayaan dapat dalam berupa rupiah dan US dollar. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh rekan saya. Saya pamit undur diri. Baik, materi selanjutnya itu tentang permasalahan dalam pembiayaan mudharabah. Dalam pembiayaan mudharabah dikenal dengan prinsipal agen adalah hubungannya di mana prinsipal mendelegasikan wewenang kepada agen dalam hal
pengelolaan usaha sekaligus pengambil keputusan dalam perusahaan Jansen dan Meckling 1976 dalam Maharani 2008. Maharani 2008 menyebutkan permasalahan yang timbul dalam hubungan prinsipal agen, yaitu yang pertama, ketika pihak agen memiliki kepentingan yang berbeda dengan prinsipal sehingga masing-masing pihak berusaha untuk memaksimalkan kepentingan mereka. Agenting seharusnya menjalankan amanah prinsipal tentang telah melanggar komitmen dengan tidak selalu bertindak untuk kepentingan tidak prinsipal. Yang kedua, sulit dan mahalnya bagi prinsipal untuk membuktikan usaha yang dilakukan agen. Yang ketiga, masalah pembagian risiko ketika prinsipal dan agen memiliki perbedaan risiko yang ditanggung masalah prinsipal agen dalam akad mudharabah terjadi ketika kepentingan mudharib bertentangan dengan kepentingan pemilik, dan dalam hal ini mudharib bertindak mengabaikan hubungan kontraktual dan akan bertindak tidak berdasarkan kepentingan pemilik dana. Sedangkan dalam akad mudharabah, milik dana tidak diperbolehkan untuk ikut campur dalam masalah pengelolaan usaha, sehingga mudharib memiliki informasi yang lebih banyak dan menciptakan peluang terjadinya asymmetric information. Dalam akad mudharabah ada risiko bahwa pembiayaan yang telah diberikan kepada mudharib tidak dipergunakan sebagaimana mestinya untuk memaksimalkan keuntungan kedua belah pihak ketika dan dikelola oleh mudharib. Maka akses informasi bank informasi bank terhadap usaha mudharib menjadi terbatas. Dengan demikian terjadi asymmetric information di mana mudharib mengetahui informasi. Kesimpulannya yaitu istilah mudharib adalah bahasa yang digunakan oleh penduduk Irak, sedangkan penduduk Hijaz menyebut mudharib dengan istilah mudharabah atau menyebut mudharabah dengan istilah qirat, sehingga dalam perkembangan lebih lanjut mudharabah dan qirat yang mengacu pada makna yang sama. Secara istilah mudharabah adalah menyerahkan modal kepada orang yang berniaga sehingga ia mendapatkan persentase keuntungan. Eksistensi mudharabah sebagai sebuah sistem adalah bahwa dalam melakukan berbagai transaksi produk perbankan syariah yang tersedia, karena dengan sistem ini bank akan membagi keuntungan dengan para pengguna jasanya dan investornya. Adapun mudharabah sebagai sebuah produk diterapkan dalam sebuah jenis-jenis pelayanan yang disediakan oleh bank untuk para nasabahnya. Kriteria tentang perhitungan bagi hasil mudharabah berdasarkan PSAK nomor 59, yaitu pembagian hasil usaha mudharabah dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil revenue sharing atau bagi hasil profit sharing. Dalam akad mudharabah ada risiko bahwa pembiayaan yang telah diberikan kepada mudharib tidak dipergunakan sebagaimana mestinya untuk memaksimalkan keuntungan kedua belah pihak. Ketika dana dikelola oleh mudharib, maka akses informasi bank terhadap usaha mudharib menjadi terbatas. Dengan demikian terjadi asymmetric information di mana mudharib mengetahui informasi yang tidak diketahui oleh pihak lain. Hal ini dapat memicu timbulnya moral hazard dari mudharib, yakni mudharib melakukan hal-hal yang hanya menguntungkan mudharib dan merugikan sahibul mal. Antonio 2001 mengemukakan bahwa risiko-risiko yang terdapat dalam mudharabah, terutama pada penerapannya pada pembiayaan, relatif tinggi.